Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, meskipun saat ini kita sedang belajar di rumah, namun kita harus tetap bersemangat dan berdoa agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat kembali belajar secara tatap muka bersama-sama. Agar kita lebih bersemangat lagi, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu? Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, semoga anak-anak dapat lebih bersemangat setelah menyanyikan lagu wajib nasional tadi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pengelompokan hewan berdasarkan makanannya yang ada pada tema 5 ekosistem, subtema 1 yaitu komponen ekosistem. Nah, diharapkan anak-anak dapat memahami dan juga menyebutkan pengelompokan hewan berdasarkan makanannya, meliputi pengertian, ciri-ciri, dan juga contoh-contoh hewan tersebut. Nah, saat ini dapat kita lihat beberapa gambar dari hewan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, maka hewan dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Dari ketiga golongan tersebut mempunyai perbedaan antara satu sama lainnya. Perbedaan tersebut bisa berupa makanannya, bentuk tubuhnya, habitatnya, ataupun kemampuannya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak dan pahami penjelasan penggolongan hewan berdasarkan makanannya berikut ini. Pengelompokan yang pertama, yaitu herbivora. Apa itu hewan herbivora? Hewan herbivora adalah suatu sekelompok hewan pemakan tumbuhan yang biasanya tidak memiliki gigi taring yang tajam dan bertahan hidup dengan memakan tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Hampir semua bagian tumbuhan bisa dimakannya, seperti daun, akar, batang, bunga, buah, ataupun rumput. Habitat dari hewan herbivora ini pada umumnya berada di daerah daratan. Hewan herbivora biasanya bisa bergabung dan hidup bersama dengan hewan herbivora yang lainnya. Mereka biasanya bersama-sama mencari makanan di hutan ataupun di padang rumput. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari hewan herbivora? Ciri-ciri hewan herbivora yang pertama, memiliki gigi seri yang biasa digunakan untuk memotong makanan yang sebelumnya dikunyah menggunakan gigi geraham. Lalu yang kedua, tidak memiliki gigi taring. Ciri-ciri yang ketiga, memiliki gigi geraham dengan permukaan yang lebar dan bergerigi.
Lalu ciri-ciri yang keempat, ada juga yang tidak memiliki gigi, melainkan memiliki tembolok. Fungsi tembolok ini hampir sama dengan fungsi gigi geraham. Lalu pengelompokan hewan yang kedua yaitu hewan karnivora. Kata karnivora berasal dari bahasa Latin yaitu caro yang artinya daging dan forare yang berarti memakan. Hewan karnivora adalah suatu sekelompok hewan yang makanannya sebagian besar adalah daging, baik dimakan hidup-hidup ataupun daging dari hewan yang telah mati. Pada umumnya, hewan karnivora adalah hewan buas. Itu karena mereka memangsa hewan lain untuk dimakan. Hewan ini dikenal juga sebagai hewan yang bisa bergerak sangat cepat. Gigi taringnya juga tajam, kukunya runcing, pandangan matanya serta penciumannya juga tajam. Namun, ada beberapa yang tidak berbahaya dari hewan karnivora seperti kucing, penguin, dan lain sebagainya. Nah, dalam rantai makanan, hewan karnivora sering disebut dengan nama predator karena mereka sama-sama mencari hewan untuk diburu. Biasanya hewan karnivora tidak mau tinggal bersama-sama. Di alam liar mereka punya daerah kekuasaannya masing-masing. Walaupun lebih banyak karnivora yang hidup di darat, tetapi ada juga hewan karnivora yang hidup di laut maupun di udara. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari hewan karnivora ini? Ciri-ciri yang pertama dari hewan karnivora adalah memiliki gigi taring yang kuat yang berfungsi untuk mengoyak daging. Lalu ciri-ciri yang kedua, ada pula yang memiliki bisa ataupun racun seperti kelompok ular. Lalu ciri-ciri yang ketiga, biasanya memiliki indera penglihat, pencium, dan pendengar yang sangat tajam. Nah, memasuki kelompok hewan yang ketiga, yaitu hewan omnivora. Nah, inilah hewan yang suka makan daging maupun tumbuhan atau dikenal juga dengan nama hewan, yaitu hewan pemakan segalanya. Kata omnivora berasal dari bahasa Latin yaitu omne yang berarti semua atau semuanya dan vorare yang berarti melahap. Hewan omnivora adalah suatu sekelompok hewan yang sumber makanannya adalah tumbuh-tumbuhan dan hewan lain. Nah, sesuai dengan namanya, hewan ini bisa memaksa hewan lain untuk disantap dan makan tumbuh-tumbuhan juga. Hewan omnivora juga bisa dikenali dari giginya. Selain punya gigi taring yang tajam, hewan ini juga punya gigi seri untuk memotong makanan dan geraham untuk mengunyah makanan. Lalu, apa saja sih ciri-ciri dari hewan omnivora ini? Ciri-ciri yang pertama, sumber makanannya adalah tumbuhan dan daging. Lalu ciri-ciri yang kedua, mempunyai pencernaan yang kompleks. Lalu ciri-ciri yang ketiga, susunan giginya memiliki 3 macam, yaitu gigi geraham untuk mengunyah makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan, dan gigi seri untuk memotong makanan. Setelah kita tadi belajar banyak mengenai pengertian dan juga ciri-ciri dari hewan herbivora, karnivora, dan juga omnivora, saat ini Ibu memiliki beberapa contoh dari pengelompokan-pengelompokan hewan tersebut. Yang pertama, ada hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Contoh dari hewan herbivora, yang pertama ada gajah, kemudian ada kelinci, ada sapi, kambing, dan juga domba. Lalu pengelompokan hewan yang kedua ada hewan karnivora atau biasa disebut juga sebagai hewan pemakan daging. Contoh hewan dari karnivora adalah anjing, kemudian kucing, lalu ada harimau, ular, dan juga ada beruang. Dan contoh dari pengelompokan yang ketiga yaitu hewan omnivora atau hewan pemakan segalanya. Yang pertama ada monyet, kemudian ada bebek, ada flamingo, babi,
dan yang terakhir ayam. Nah, mari kita lihat lebih jelas dan kita pahami mengenai contoh dari pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Ya, setelah kita tadi belajar banyak mengenai pengelompokan hewan yang didasarkan pada makanannya, kali ini Ibu memiliki beberapa soal yang dapat dikerjakan oleh anak-anak. Soal yang pertama, pengelompokan hewan berdasarkan makanannya dapat dibagi menjadi titik-titik jenis. Yang pertama, 5 jenis. Yang kedua, 4 jenis. Yang ketiga, 3 jenis. Dan yang terakhir, 2 jenis. Kira-kira jawaban mana ya yang benar? Ya, jawaban yang benar dari soal nomor 1 adalah 3 jenis. 3 jenis itu meliputi hewan herbivora, karnivora, dan juga hewan omnivora. Soal yang kedua. Berikut ini merupakan pengelompokan hewan berdasarkan makanannya, kecuali A. Omnivora, B. Karnivora, C. Ovipar, D. Herbivora. Kira-kira jawaban mana ya yang menurut anak-anak benar? Ya, jawaban yang benar adalah C. Ovipar, karena ovipar merupakan pengelompokan hewan yang didasarkan pada perkembangbiakannya. Soal yang ketiga, contoh hewan karnivora di bawah ini yang benar adalah A. Kucing, B. Sapi, C. Kambing, D. Monyet. Ya, jawaban yang benar dari soal nomor 3 adalah A. Kucing, karena sapi dan kambing merupakan hewan herbivora, sedangkan monyet adalah hewan omnivora atau pemakan segalanya. Soal nomor 4. Ciri-ciri hewan pemakan tumbuhan di bawah ini yang benar adalah A. Memiliki racun, B. Tidak memiliki gigi taring, C. Memiliki 3 susunan gigi, D. Indera penciuman kuat. Ya, jawaban yang benar dari soal nomor 4 adalah D, yaitu tidak memiliki gigi taring. Soal yang terakhir, soal nomor 5. Hewan omnivora adalah hewan yang sumber makanannya berupa A. Daging, B. Tumbuhan, C. Kayu, D. Tumbuhan dan daging. Ya, jawaban yang benar dari soal nomor 5 adalah D. Tumbuhan dan daging, atau bisa disebut juga hewan pemakan segalanya. Nah, setelah sebelumnya kita sudah belajar banyak mengenai pengelompokan hewan berdasarkan makanannya, meliputi pengertian, ciri-ciri, dan juga contoh hewan, dan anak-anak juga sudah mengerjakan beberapa contoh soal yang Ibu berikan. Gimana, pada benar semua kan? Nah, setelah ini mari kita simpulkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Dapat disimpulkan bahwa pengelompokan hewan berdasarkan makanannya dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua, hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Dan yang ketiga adalah hewan omnivora atau hewan pemakan segalanya yang meliputi tumbuhan dan juga daging. Nah, gimana anak-anak? Apakah ada pertanyaan yang kurang paham? Jika ada, anak-anak dapat bisa menuliskan pertanyaan tersebut melalui kolom komentar yang telah disediakan. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Anak-anak harus tetap rajin belajar dan berdoa agar cita-cita yang kalian impikan dapat tercapai. Nah, itu tadi dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.